Penyalin cahaya. Jadi, inti dari film Penyalin Cahaya itu mengisahkan Suryani atau Surya, mahasiswi yang kehilangan scholarship-nya setelah foto-foto saat dia mabuk tersebar ke sosmed. Nah, sendiri tidak ingat dengan kejadian yang ada di foto itu, sehingga dia mencoba untuk mengulik dan mengungkap fakta yang sebenarnya dengan bantuan temannya nih, yang juga berprofesi sebagai tukang fotokopi, ya, mas-mas fotokopi. Namun justru Tur menemukan fakta yang mengejutkan, bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual. Parahnya, ketika Sur sudah mengetahui telah menjadi victim pelecehan seksual, masih tak ada juga yang berpihak kepadanya. Bahkan, ayahnya sendiri menganggap, ya udah, itu kesalahan lo, karena lo mabuk-mabukan. Nah, di lain sisi, pihak kampus justru cari aman buat menjaga nama baik mereka. Mereka nggak mau nama kampus mereka tercemar dengan embel-embel pelecehan seksual. Ya, banyak kok di kehidupan nyata, kampus cari aman nih, sehingga berdamai antara si pelaku dengan korban. Which is, itu sama sekali nggak baik. Sekalinya mendapat dukungan dan bukti yang kuat, Stur tetap kalah dengan pelaku yang punya power lebih kuat dari dirinya. Giulio sukses tampil sebagai karakter yang terkesan kalem dan tak berdosa pada awal filmnya. Padahal, Rama sebenarnya adalah pelaku utama dengan fetis yang menyimpang yang telah melakukan pelecehan tidak hanya kepada Stur. Performa teatrikal Giulio saat adegan teatrikal Rama menjelang filmnya berakhir juga patut diacungi jempol karena mampu membuat perasaan penonton berkecamuk. Kita bisa lihat simbol di film Penyalin Cahaya. Nah, kisah Medusa dan Perseus yang menjadi pertunjukan dari teater matahari. Dalam mitologi Yunani, Medusa yang sebenarnya mengalami pemerkosaan oleh Poseidon justru mendapat hukuman dari Athena yang kemudian membuatnya menjadi monster berkepala ular. Adegan teatrikal menjelang akhir filmnya, kita bisa lihat nih, Rama sebagai Perseus yang berhasil membungkam Medusa dan saudara Gorgonnya sebagai simbol kalau patriarki menang. Fenomena fogging yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Fenomena fogging nyamuk demam berdarah yang lekat dengan slogan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Slogan tersebut sebenarnya dapat diartikan sebagai kasus pelecehan seksual yang kerap ditutup dan dikubur, dan juga menguras emosi para korbannya. Kehadiran sejumlah simbol itu tentunya membuat film tersebut menjadi jauh lebih dramatis ketimbang biasanya. Namun, rasanya memang agak sulit menilai film tersebut secara objektif setelah kabar isu pelecehan seksual yang melibatkan si penulis. Sangat ironi apabila sebuah film yang menggambarkan realita penyintas kekerasan seksual justru harus tersandung tentang isu yang diangkat. Film itu sebenarnya bisa menyadarkan kita dengan betapa sulitnya para penyintas kekerasan seksual mencari keadilan di Indonesia. Karena memang semirip itu dengan kondisi aslinya. Bahkan saking realistisnya, film ini akan sangat berpotensi membangkitkan trauma yang mendalam jika ditonton oleh korban. Apalagi ending dari film tersebut bisa dibilang depresif
dan bisa menghancurkan mood kita yang menonton. Selain menyiratkan bahwa pakaian tidak dapat disalahkan dalam kejahatan seksual, film tersebut juga seakan memberitahu bahwa perlindungan tidak cukup diberikan di awal saja dengan mengatur pakaian seseorang, akan tetapi perlindungan harus tetap diberikan hingga korban mendapatkan keadilan. So, jangan pernah menyalahkan korban bahwa ya itu mah karena pakaian lu terlalu terbuka, terlalu seksi. Padahal sebenarnya nggak ada. Jadi itu tergantung mindset seseorang ya. Bahkan ada orang pakaian tertutup pun dari atas sampai bawah masih bisa diperkosa. Dari segi sinematografi sudah tidak perlu diragukan lagi. Keren parah. Nah, di film Penyalin Cahaya kita bakalan banyak melihat warna hijau yang disuguhkan dari film tersebut. Film Penyalin Cahaya patut diacungi jempol karena banyak mendapat penghargaan Piala Citra. Nah, namun sayang, Shenina tidak mendapatkan award. Untuk segi acting, memang Shenina kurang menggigit, padahal dia adalah pemeran utama. Justru malah Chico Kurniawan dan Jerome yang mendapatkan Piala Citra. Chico mendapat penghargaan pemeran utama pria terbaik dan Jerome mendapat penghargaan pemeran pendukung pria terbaik. Tidak hanya itu, Regas menjabat sebagai sutradara terbaik. Dan juga masih ada penghargaan-penghargaan lainnya. Film Penyalin Cahaya memang mempunyai value dan meaning yang dalam. Sayang, film tersebut kurang booming di negara kita sendiri. Padahal, isu yang diangkat adalah tentang sexual harassment, di mana hal tersebut sangatlah dekat dengan kehidupan kita. Untuk kalian yang suka nonton isu-isu tentang pelecehan seksual, Penyalin Cahaya highly recommended banget untuk ditonton. Apalagi buatan Indonesia. Kita harus hargai karya anak bangsa yang dope abis. Proud to the director Regas dan juga penulis yang buat premis yang caur parah. Sangat disayangkan, film yang menyuguhkan isu tentang sexual harassment justru dilakukan oleh internal mereka. Seolah si pelaku menulis cerita tersebut berdasarkan kejadian yang dia lakukan. Oke, for the score is 8.5. Terlepas dari kontroversi tentang pelaku dalam film tersebut, gue akan secara objektif menilai tanpa mengaitkan tentang permasalahan yang terjadi. Jadi gue tetap objektif. The score is 8.5. Meskipun apa yang telah terjadi. So, I think ini seolah-olah si penulis menuangkan hal yang pernah dia lakukan, ibaratnya ya, ke dalam sebuah cerita.